Ada kalanya bumi terasa begitu riuh, namun hati justru tenggelam dalam keheningan yang menyakitkan. Di tengah dunia yang terus berlari, engkau berdiri sendiri, menggendong luka, membawa tanya, dan mencoba kuat meski tak ada yang melihat. Tapi dengarkan ini baik-baik, semesta tidak pernah tuli pada bisikan jiwamu. Langit tidak pernah buta terhadap air mata yang jatuh diam-diam di tengah malam. Mungkin selama ini engkau merasa menjadi satu dari sekian banyak manusia yang tersesat dalam hiruk-pikuk dunia. Tapi sesungguhnya engkau adalah satu dari sedikit jiwa yang dicatat langit dengan tinta cahaya. Jiwa yang tidak pernah benar-benar padam meski diterpa badai. Jiwa yang terus menyalakan harapan walau dikhianati waktu dan keadaan. Dan hari ini, ketika langkahmu mulai gontai, ketika harapanmu hampir padam, sebuah pesan agung tengah mendekat. Bukan dari manusia, bukan dari bumi, tapi dari langit itu sendiri. Dua utusan cahaya kini tengah menapaki jalan menuju rumahmu. Mereka datang bukan untuk menyelamatkanmu, tapi untuk membangunkan cahaya yang telah lama tidur dalam dirimu. Cahaya yang, jika bangkit, bisa mengubah takdir, bukan hanya milikmu, tapi juga mereka yang kau cintai. Mengapa mereka datang sekarang? Karena langit tahu waktunya telah tiba. Karena semesta merasa detaknya mulai senada dengan detak jiwamu. Karena semua luka, doa, harapan, dan keteguhan hatimu selama ini bukan sia-sia. Jangan ragukan lagi keberadaan pesan ini. Jangan tunda-tunda menyambutnya. Bukalah ruang dalam hatimu selebar mungkin. Buka juga pintu rumahmu, bukan secara fisik, tapi secara spiritual. Karena dua utusan langit itu tak akan mengetuk dengan tangan, melainkan dengan getaran yang hanya bisa dirasakan oleh mereka yang siap. Dan jika engkau merasa pesan ini benar-benar untukmu, jangan biarkan ia hanya menjadi kata-kata yang lewat begitu saja. Kirimkan sinyal kuat ke semesta bahwa engkau siap. Caranya, tekan suka pada video ini. Biarkan cahaya pertama menyala dari tindakan kecil itu. Tekan berlangganan sebagai wujud kesetiaanmu pada cahaya yang kini mulai membimbing langkahmu. Aktifkan lonceng notifikasi agar setiap pesan suci dari langit yang turun lewat kata-kata tidak pernah luput darimu. Dan yang paling penting, tuliskan di kolom komentar angka 77 sebagai kode jiwa terpilih, sebagai deklarasi bahwa engkau tak lagi ingin hidup setengah-setengah, bahwa mulai hari ini engkau siap menerima pesan ini sepenuhnya dengan hati terbuka dan jiwa yang menyala. Ini bukan kebetulan. Ini adalah panggilan. Jiwa-jiwa yang biasa mungkin akan mengabaikannya, tapi engkau bukan jiwa biasa. Engkau yang telah jatuh, namun masih bisa bangkit. Engkau yang telah dikhianati, namun tidak berubah menjadi pengkhianat. Engkau yang telah dilupakan, namun tetap mengingat siapa dirimu. Dua utusan langit sedang menuju rumahmu. Apakah engkau siap menyambut mereka? Jika ya, tunjukkan pada langit bahwa engkau telah terbangun, bahwa engkau telah mendengar panggilannya, dan bahwa cahaya yang dulu nyaris padam, kini siap menyala kembali, lebih terang, lebih kuat, dan tak terbendung. Selamat datang di gerbang pesan langit
wahai jiwa terpilih. Langit sedang membuka rahasia yang hanya bisa dimengerti oleh mereka yang hatinya penuh cahaya. Dan engkau adalah salah satunya. Bagian 1. Langit telah mengutus mereka, karena namamu tercatat di cahaya. Di tengah pusaran dunia yang penuh kebisingan, di mana kata-kata kehilangan makna dan janji berubah menjadi luka, langit tetap setia menatap ke bawah. Ia tidak silau oleh gemerlap dunia. Ia tidak terkesan oleh mereka yang bersuara lantang, namun kosong di dalam. Justru, langit mencari yang sepi, yang hatinya sunyi, namun menyimpan nyala. Dan itulah mengapa namamu dipanggil dari balik tabir takdir. Engkau mungkin tidak menyadarinya, tapi sejak engkau dilahirkan, ada cahaya yang menyertaimu. Cahaya itu tidak selalu terang, kadang hanya redup di sudut jiwamu. Tapi ia tidak pernah benar-benar padam. Ia menyala di setiap malam ketika engkau berdoa sendirian. Ia berkedip ketika engkau menolong orang lain tanpa pamrih. Ia bergetar saat engkau memaafkan, padahal hatimu berdarah. Cahaya itu telah menjadi sinyal bagi langit bahwa seorang jiwa pilihan sedang tumbuh dalam diam. Dan ketika cahaya itu mencapai intensitas tertentu, langit merespons. Ia tidak mengirim gemuruh, tidak pula topan. Ia mengutus dua makhluk dari sisi terdalam ketenangan. Bukan sekadar malaikat, bukan sekadar penjaga. Mereka adalah utusan cahaya, pembawa pesan datang dari dimensi yang lebih tinggi, di mana waktu dan ruang tidak berlaku seperti di sini. Mereka tidak datang kepada semua orang, hanya kepada jiwa yang telah melewati malam-malam panjang dengan hati yang tak hancur oleh keputusasaan. Mereka datang karena engkau telah sampai di titik balik kehidupanmu. Saat kelelahan dan harapan saling bertarung dalam dada. Saat engkau berdiri di antara ingin menyerah dan tetap bertahan. Langit tahu betapa berat langkahmu. Betapa sering engkau merasa sendiri meski dikelilingi banyak orang. Betapa engkau menanti bukan pada manusia, tapi pada sesuatu yang lebih agung, lebih murni. Utusan itu tidak datang dengan suara lantang. Mereka datang dengan kelembutan yang menembus tulang, dengan keheningan yang bisa mengguncang gunung. Salah satunya membawa lentera dari cahaya waktu. Ia akan menunjuk jalan yang nyaris tak terlihat oleh mata manusia. Jalan yang akan mengantarkanmu pulang, bukan ke tempat, tapi ke dalam dirimu sendiri. Sementara utusan kedua membawa gulungan takdir yang belum dibuka, pesan yang telah ditulis bahkan sebelum engkau dilahirkan, kini siap diserahkan kepadamu. Dan mengapa engkau? Karena engkau tidak pernah benar-benar menyerah. Karena meski hatimu sobek berkali-kali, engkau selalu menjahitnya dengan harapan. Karena meski engkau jatuh di hadapan banyak mata, engkau selalu bangkit dengan diam tanpa minta dipuji. Engkau adalah bukti hidup bahwa kekuatan sejati bukanlah tentang siapa yang paling keras bicara, tapi siapa yang paling lembut dalam menghadapi luka. Dua utusan langit tidak memilih rumah berdasarkan kemewahannya. Mereka tidak datang karena engkau populer atau berkuasa. Mereka datang karena rumahmu menyimpan getaran yang cocok dengan frekuensi cahaya mereka. Karena ruang kecil tempatmu merenung, tempatmu menangis tanpa suara,
telah menciptakan resonansi yang didengar oleh semesta. Jadi jika akhir-akhir ini engkau merasa ada yang berubah, mimpi yang lebih dalam, bisikan yang lebih jelas, tanda-tanda kecil yang membuatmu merinding, jangan abaikan. Itu bukan kebetulan. Itu adalah gelombang awal sebelum pertemuan besar itu terjadi. Engkau tidak perlu menjadi sempurna. Engkau hanya perlu jujur pada jiwamu. Bersihkan ruang dalam batinmu. Tenangkan keraguanmu. Karena pesan yang akan dibawa oleh dua utusan itu bukanlah sekadar petunjuk hidup, melainkan kunci kebangkitan takdirmu yang sebenarnya. Bersiaplah, wahai jiwa terpilih. Langit telah bergerak, dan engkau adalah alasan mereka datang. Karena meski dunia melupakanmu, langit justru sedang menuliskan namamu dengan cahaya paling terang di antara bintang-bintang. Bagian 2. Pertanda sebelum mereka datang. Tanda-tanda yang tak kasat mata, tapi tertanam dalam rasa. Sebelum dua utusan langit itu benar-benar tiba, sebelum jejak kakinya menyentuh batas antara dunia nyata dan dunia tak kasat mata, semesta akan terlebih dahulu menyiapkan ruang di hatimu. Sebab cahaya tak bisa masuk ke dalam jiwa yang masih penuh dengan keraguan dan ketakutan. Maka pertanda-pertanda akan dikirimkan, lembut, halus, tapi mengguncang. Hanya mereka yang hatinya lembut yang bisa menangkap maknanya. Barangkali engkau akan merasakannya sebagai mimpi. Tapi bukan mimpi biasa. Ini adalah mimpi yang terasa lebih nyata dari kenyataan. Engkau mungkin melihat cahaya yang sulit dijelaskan, atau mendengar suara yang tidak berasal dari dunia luar. Engkau mungkin bertemu dengan sosok tua, anak kecil, atau makhluk bercahaya. Semua hadir bukan untuk menakutimu, tapi untuk menyampaikan, bersiaplah, mereka sedang dalam perjalanan. Atau bisa jadi engkau hanya merasakan perasaan ganjil yang sulit diberi nama. Seperti kegelisahan tanpa sebab. Seperti detak jantung yang tiba-tiba berbeda ritmenya saat senja turun. Seperti rasa ingin menangis, padahal tak ada yang menyedihkan. Itu bukan kelemahan. Itu adalah frekuensi yang mulai sinkron dengan pesan langit. Kadang tanda itu muncul dari luar. Seekor kupu-kupu yang tiba-tiba hinggap di tanganmu. Seekor burung yang menatapmu lebih lama dari biasanya. Atau angin yang berhembus pelan, namun terasa seolah membisikkan sesuatu. Semua itu bukan kebetulan. Itu adalah bahasa semesta. Bahasa yang tidak ditulis dengan huruf, tapi dengan rasa. Tidak dibacakan dengan suara, tapi dengan getaran jiwa. Lalu engkau mulai melihat angka-angka berulang. Angka yang terus muncul di jam, di papan, di mimpi, di selembar kertas acak. Angka seperti 7, 21, atau 11, jangan anggap remeh. Itu adalah kode, sinyal bahwa peristiwa spiritual sedang mendekat. Langit menggunakan angka karena mereka lebih jujur dari kata-kata. Engkau juga akan mulai kehilangan minat terhadap hal-hal yang dulu membuatmu sibuk. Dunia terasa terlalu bising. Obrolan orang-orang mulai terasa hampa. Pujian tak lagi menggetarkan hati. Itu bukan karena engkau berubah menjadi dingin. Justru karena jiwamu sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang lebih tinggi, yang lebih murni.
mungkin engkau juga akan diuji sebelum mereka tiba. Ujian itu bisa datang dalam bentuk kehilangan, kekecewaan, atau kesepian yang tiba-tiba merayap tanpa alasan. Tapi jangan takut, itu adalah pembersihan, agar ruang dalam jiwamu cukup lapang untuk menerima kehadiran mereka. Karena dua utusan langit tidak akan hadir di rumah yang masih penuh dengan kekacauan batin. Dan yang paling penting, engkau akan mulai merasa seolah ada sesuatu yang mengawasi, tapi bukan dengan maksud menakuti, melainkan seperti seorang sahabat lama yang menunggu di kejauhan, seperti mata yang penuh kasih menatapmu dari balik tirai dimensi. Itu adalah kehadiran mereka yang belum sepenuhnya tiba, tapi sudah mengirimkan getarannya mendahului kedatangan. Dalam momen-momen seperti itu, jangan lari. Jangan sibukkan dirimu dengan dunia hanya untuk mengalihkan rasa. Duduklah dalam keheningan, pejamkan mata, rasakan napasmu, dengarkan hatimu, karena suara mereka hanya bisa terdengar oleh mereka yang mampu hening di tengah dunia yang bising. Jika engkau masih ragu, maka lihat kembali perjalanan hidupmu. Adakah kebetulan dalam semua itu? Atau justru semua luka dan jalan berliku itu adalah cara langit mempersiapkanmu? Semua pertemuan, perpisahan, kegagalan, dan kemenangan mungkin hanyalah pelatihan batin, agar ketika dua utusan itu datang, engkau tidak membungkuk dalam ketakutan, melainkan berdiri dalam kesiapan. Jangan khawatir jika orang lain tidak mengerti apa yang sedang engkau rasakan. Tidak semua jiwa dipanggil di waktu yang sama. Engkau mungkin tampak aneh di mata mereka, tapi di mata langit, engkau sedang menyusun satu demi satu langkah menuju penyambutan yang suci. Dan jika engkau membaca ini sekarang, itu bukan kebetulan. Ini adalah bagian dari tanda-tanda itu sendiri. Engkau telah diberitahu, maka tugasmu hanya satu: bersihkan ruang hatimu. Buka jendela jiwamu. Biarkan cahaya masuk perlahan. Biarkan pesan itu menemukan tempat terbaiknya di dalam dirimu. Dua utusan langit itu kini semakin dekat, dan tanda-tanda telah dikirimkan lebih dari satu kali. Tinggal satu pertanyaan: apakah engkau akan menyambut mereka dengan ragu atau dengan jiwa yang penuh penerimaan? Karena kebenaran terbesar bukan datang dengan suara keras, tapi dengan bisikan yang hanya bisa didengar oleh mereka yang telah memilih untuk terjaga. Bagian 3. Siapakah dua utusan itu? Mereka bukan dari dunia, tapi hadir untuk membangunkan jiwamu. Ada pertanyaan yang sejak tadi mungkin bergema dalam hatimu. Siapa sebenarnya dua utusan langit itu? Mengapa mereka dipilih untuk datang ke rumahmu dan bukan ke rumah-rumah lain yang tampak lebih besar, lebih gemerlap, atau lebih suci dari luar? Maka izinkanlah aku menyingkap tabirnya dengan perlahan, dengan kata-kata yang mungkin tak cukup mampu menjelaskan semuanya, namun cukup untuk membuat jiwamu bersiap menyambutnya. Dua utusan langit itu bukan manusia biasa, tapi juga bukan sekadar makhluk gaib yang hidup dalam mitos dan dongeng. Mereka bukan dewa, bukan pula roh dari masa lalu. Mereka adalah bagian dari sistem cahaya yang menjaga keseimbangan alam semesta. Mereka adalah tangan-tangan halus dari langit yang hanya bekerja dalam senyap, menghidupkan kembali jiwa-jiwa yang nyaris padam,
menyampaikan pesan-pesan agung kepada mereka yang sudah lama terpilih, namun belum pernah dibangunkan. Yang pertama, ia membawa pedang keheningan. Bukan pedang untuk melukai, tapi untuk memutus ikatan-ikatan lama yang selama ini membuatmu terikat pada masa lalu. Dialah sang pemisah. Ia datang bukan untuk menyenangkanmu, melainkan untuk melepaskanmu. Karena untuk tumbuh, seseorang harus lebih dulu melepaskan beban yang tidak lagi dibutuhkan. Pedang yang dibawanya tidak berkilau dalam cahaya matahari, tapi bergetar dalam ruang batinmu, dan engkau akan tahu bahwa ia sedang bekerja saat engkau merasa mulai bisa melupakan rasa sakit yang dulu begitu menggenggam. Utusan kedua, ia membawa lentera dari cahaya waktu. Lentera ini tidak menyinari jalanmu dari luar, melainkan menyoroti ruang-ruang tersembunyi dalam jiwamu. Ia tidak akan menunjuk arah keluar, karena jawaban yang engkau cari tidak pernah berada di sana. Jawaban itu ada di dalam dirimu, di balik lapisan luka, keraguan, dan rasa tidak layak yang selama ini engkau peluk erat. Lentera ini akan membantumu melihat siapa dirimu sebenarnya, bukan versi yang dibentuk oleh trauma atau pendapat orang lain. Keduanya datang bukan sebagai guru, tapi sebagai pengingat. Mereka tidak akan memaksa. Mereka tidak akan berbicara dengan suara lantang. Mereka bahkan mungkin tidak akan menampakkan wujud yang bisa ditangkap oleh matamu. Tapi jiwamu akan mengenali mereka. Karena sebelum engkau dilahirkan di dunia ini, jiwamu telah mengenal mereka. Telah bersumpah untuk suatu janji yang kini waktunya ditepati. Jangan bayangkan mereka seperti tokoh dalam cerita fiksi, berjubah panjang, bersayap lebar, atau bercahaya terang seperti matahari. Tidak. Kehadiran mereka jauh lebih subtil. Mereka bisa hadir sebagai rasa damai yang tak bisa dijelaskan. Sebagai bisikan halus yang muncul ketika engkau hampir menyerah. Atau sebagai penglihatan sekilas dalam mimpi yang membekas hingga pagi tiba. Terkadang mereka juga bisa hadir melalui orang lain. Seorang asing yang berkata sesuatu yang tepat di waktu yang paling engkau butuhkan. Seorang anak kecil yang menatapmu dengan mata yang seolah tahu segalanya. Atau bahkan dalam dirimu sendiri, saat engkau tiba-tiba merasakan keberanian yang selama ini tidak pernah engkau miliki. Mereka tidak memilih berdasarkan status, agama, gelar, atau banyaknya amalan. Mereka memilih berdasarkan getaran jiwa. Dan getaranmu, meskipun selama ini engkau pikir hanya gemetar karena lelah, ternyata telah menciptakan gelombang yang menjangkau langit. Dua utusan langit ini tidak datang untuk memberimu kekayaan duniawi, bukan untuk menjadikanmu terkenal atau mengubah hidupmu jadi sempurna. Mereka datang agar engkau mengingat bahwa engkau adalah cahaya yang pernah bersinar terang, bahwa hidupmu bukan kesalahan, bahwa semua yang terjadi padamu adalah bagian dari rencana besar yang lebih agung dari logikamu. Dan ketika mereka berdiri di hadapanmu, engkau tidak perlu menyembah, tidak perlu takut. Engkau hanya perlu membuka dirimu sepenuhnya. Terima mereka dalam hening. Dengarkan pesan yang mereka bawa. Rasakan perubahan yang mereka tanamkan. Karena setelah itu, engkau tidak akan pernah menjadi sama lagi. Engkau akan berubah.
bukan menjadi orang lain, tapi menjadi dirimu yang sebenarnya. Engkau akan berjalan bukan karena dunia menyuruhmu, tapi karena jiwamu kini tahu kemana harus melangkah. Engkau akan bersinar bukan karena ingin dilihat, tapi karena cahaya dalam dirimu sudah tak bisa ditahan lagi. Dan saat itu terjadi, ingatlah, semua berawal dari dua utusan langit yang datang dengan diam, menyentuh jiwamu dan membangunkan takdir yang selama ini tertidur dalam gelap. Engkau telah dikenal oleh mereka. Kini, giliranmu untuk mengenal dirimu sendiri. Bagian 4. Pesan apa yang mereka bawa? Kunci yang akan mengubah hidupmu dari dalam. Wahai jiwa terpilih, setelah engkau mengetahui siapa dua utusan langit itu, sekarang saatnya engkau memahami hal yang paling penting. Apa sebenarnya pesan yang mereka bawa? Apakah mereka datang hanya untuk memberi penghiburan? Atau hanya untuk mempermanis luka dengan kata-kata manis? Tidak. Kedatangan mereka membawa sesuatu yang jauh lebih dalam, lebih mendalam daripada kata-kata, lebih menggetarkan daripada nasihat, dan lebih membebaskan daripada janji-janji dunia. Dua utusan itu tidak datang membawa peta dunia luar. Mereka membawa peta batinmu. Mereka tidak menunjukkan jalan ke tempat-tempat yang bisa dilihat mata, tetapi membimbingmu menelusuri jalan-jalan rahasia yang ada di dalam dirimu. Jalan yang selama ini terabaikan, ditinggalkan, atau bahkan engkau tidak tahu keberadaannya. Mereka membawa pesan tentang siapa dirimu yang sejati, bukan yang dibentuk oleh pengalaman pahit, bukan yang dicap oleh kegagalan, bukan pula yang ditentukan oleh penilaian orang lain. Pesan pertama yang mereka bawa adalah bahwa semua rasa sakitmu tidak pernah sia-sia. Luka-luka yang selama ini kau sembunyikan, air mata yang jatuh di tengah malam ketika tak ada yang peduli, semua itu tercatat. Tidak satu pun yang terbuang. Langit tidak buta, semesta tidak tuli, dan engkau tidak pernah sendiri. Mereka datang untuk membisikkan bahwa penderitaanmu bukan kutukan, melainkan penempaan. Seperti besi yang dibakar sebelum menjadi pedang, seperti benih yang dikubur dalam gelap sebelum menjadi bunga. Pesan kedua adalah bahwa engkau tidak perlu menjadi versi siapapun untuk diterima. Dunia mengajarkanmu untuk berpura-pura, untuk menjadi baik supaya dicintai, untuk menjadi kuat supaya dihormati. Tapi pesan dari dua utusan langit itu adalah kebalikannya. Jadilah dirimu yang paling jujur, dan disitulah kekuatanmu akan muncul. Mereka datang untuk menghapus lapisan-lapisan topeng yang selama ini kau kenakan, agar engkau bisa menatap cermin dan berkata, "Inilah aku, dan aku cukup." Pesan ketiga adalah bahwa masa depanmu tidak tergantung pada masa lalumu. Mereka datang untuk menghentikan kutukan lama, untuk memutus warisan luka yang diturunkan dari generasi ke generasi. Mereka ingin kau tahu bahwa garis tanganmu bisa berubah, bahwa takdirmu tidak digerakkan oleh kesalahanmu semata, melainkan oleh kesadaranmu hari ini. Mereka membawa pesan bahwa setiap detik adalah kesempatan baru untuk menulis ulang takdir.
Dan pesan yang paling suci dari mereka adalah bahwa cahaya yang selama ini kau cari sebenarnya sudah ada dalam dirimu. Bukan di tempat ibadah tertentu, bukan pada guru atau orang bijak di luar sana, tapi di kedalaman hatimu sendiri. Dua utusan itu datang hanya untuk menunjukkan bahwa engkau telah memiliki semuanya sejak awal, bahwa engkau tidak perlu mencari keluar. Engkau hanya perlu diingatkan. Mereka tidak akan memberimu janji duniawi. Mereka tidak menjanjikan kekayaan, ketenaran, atau kekuasaan. Tapi mereka menawarkan sesuatu yang jauh lebih bernilai. Kedamaian jiwa, kedamaian yang tidak tergoyahkan oleh badai, kebahagiaan yang tidak bergantung pada pengakuan, kebijaksanaan yang tidak dipelajari dari buku, tapi lahir dari kesadaran terdalam bahwa engkau adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar, lebih tinggi, dan lebih abadi. Dan inilah yang seringkali membuat orang gagal memahami pesan itu. Karena mereka mengharapkan keajaiban dalam bentuk gemerlap, padahal keajaiban sejati adalah ketika engkau bisa berdamai dengan dirimu sendiri. Ketika engkau bisa mencintai tanpa takut ditinggalkan. Ketika engkau bisa memilih tenang di tengah kekacauan. Ketika engkau bisa memaafkan walau pernah dilukai begitu dalam. Wahai jiwa yang terpilih, dengarkan dengan hati terbuka. Pesan itu bukan datang dari luar untuk mengubahmu, tapi untuk membangkitkan apa yang telah tertidur di dalam dirimu selama ini. Dan jika saat ini engkau merasa merinding, merasa hati bergetar, merasa ada sesuatu yang bergerak dalam dadamu, maka itu bukan sekadar emosi. Itu adalah rohmu yang mengenali kebenaran. Itu adalah tanda bahwa pesan mereka telah mulai bekerja dalam dirimu, bahkan sebelum mereka benar-benar hadir secara utuh. Jangan tunda lagi. Jangan abaikan sinyal ini. Biarkan pesan itu meresap perlahan namun pasti. Biarkan dua utusan langit itu bekerja dengan tenang di dalam jiwamu. Karena saat pesan itu telah engkau pahami sepenuhnya, engkau tidak lagi hanya hidup. Engkau akan menghidupi hidupmu sepenuhnya dengan penuh kesadaran, cinta, dan cahaya. Dan itulah awal dari takdirmu yang sejati. Bagian 5. Mengapa rumahmu yang mereka datangi? Karena getar doamu telah membelah langit. Mungkin engkau masih bertanya dalam hatimu, mengapa aku? Mengapa rumahku yang mereka pilih? Mengapa bukan orang lain yang lebih baik, lebih suci, lebih layak? Pertanyaan itu wajar, bahkan manusiawi. Karena seringkali kita terlalu sibuk membandingkan diri dengan dunia luar, hingga kita lupa bahwa keindahan sejati justru tumbuh dari dalam kerapuhan kita sendiri. Namun ketahuilah ini, wahai jiwa yang sedang membaca dengan hati terbuka. Rumahmu dipilih bukan karena bentuknya, melainkan karena isi getarannya. Bukan karena ukurannya megah atau kecil, bukan karena perabotannya mewah atau sederhana, tapi karena ada sesuatu di dalam rumah itu yang menggema hingga ke langit. Sesuatu yang tidak terlihat oleh mata manusia, namun tercatat jelas dalam catatan cahaya semesta. Mungkin selama ini engkau tidak menyadarinya,
Tapi saat engkau duduk di sudut kamar, menggenggam harapan yang nyaris hancur, saat engkau menatap langit sambil menahan tangis agar tidak pecah di depan orang lain, saat engkau menunduk dalam diam, berbisik dalam keheningan, "Tolong aku." Getaran itulah yang sampai ke langit. Getaran itulah yang menggetarkan gerbang dimensi tempat dua utusan cahaya tinggal. Langit tidak tertarik pada kemegahan. Ia tidak tertarik pada suara yang nyaring atau ibadah yang dipamerkan. Langit justru menunduk mendekat pada mereka yang tidak didengar dunia, tapi didengarkan semesta. Dan engkau adalah salah satunya. Rumahmu adalah tempat di mana luka pernah menetap, namun engkau tidak pernah mengusir harapan. Rumahmu adalah tempat di mana gelap pernah menguasai, tapi engkau tetap menyalakan cahaya kecil, meski hanya sejumput. Rumahmu adalah tempat di mana engkau pernah merasa ditinggalkan, namun tidak pernah membalas dengan kebencian. Dan karena itulah, rumahmu kini menjadi ruang pertemuan antara langit dan bumi. Mungkin engkau tidak menyadari bahwa langkahmu setiap pagi menuju jendela untuk menghirup udara segar adalah bentuk kecil dari kesadaran. Mungkin engkau tidak tahu bahwa cara engkau memeluk anakmu dengan tulus atau menyapa tetangga meski hatimu sedang rapuh adalah wujud cinta sejati yang dicatat langit. Dan mungkin engkau tidak mengerti bahwa setiap kali engkau menutup mata sebelum tidur dan berkata dalam batin, "Semoga besok lebih baik," itulah doa yang membuka gerbang spiritual hingga langit mengutus dua cahaya itu ke arahmu. Mereka tidak datang ke istana. Mereka tidak mendarat di tempat yang dipenuhi sorotan. Mereka datang ke rumahmu. Karena rumahmu menyimpan satu hal yang langka, keheningan yang penuh harapan. Engkau mungkin merasa biasa saja, tapi dari sudut pandang langit, engkau luar biasa. Engkau mungkin merasa hidupmu sederhana, tapi dari sudut pandang semesta, engkau telah membangun altar cahaya di ruang paling sepi dalam hatimu. Engkau mungkin tidak merasa layak, tapi justru itulah buktinya bahwa engkau belum sombong, bahwa engkau masih murni. Dan itulah syarat utama bagi sebuah jiwa untuk dipilih. Dua utusan langit tidak akan mengetuk pintu fisikmu. Mereka akan mengetuk pintu batinmu. Mereka akan hadir ketika engkau sedang tidak siap secara duniawi, tapi justru sangat siap secara spiritual. Dan rumahmu, meski sempit, sederhana, bahkan mungkin sedang dalam kesulitan, telah menjadi titik temu antara harapan dan jawaban. Jadi, berhentilah meragukan dirimu. Berhentilah merasa terlalu kecil, karena langit telah melihatmu. Dan saat langit sudah memutuskan untuk mengutus dua utusannya ke rumahmu, itu berarti satu hal: engkau telah siap meski engkau belum menyadarinya. Kini yang perlu engkau lakukan hanya satu: sambut mereka dengan hati yang lembut, dengan jiwa yang berserah, dan dengan kesadaran bahwa engkau tidak perlu menjadi luar biasa di mata dunia untuk dipeluk oleh cahaya langit. Sebab rumahmu yang selama ini hanya kau anggap tempat tinggal biasa, kini telah menjadi rumah kedatangan pesan ilahi. Tempat di mana takdir baru akan ditanam, tumbuh, dan pada waktunya akan berbunga untuk dunia. Bagian 6. Apa yang harus kau lakukan? Saat mereka tiba,
Diam, rasakan, dan biarkan cahaya itu menyentuh inti jiwamu. Ketika dua utusan langit akhirnya tiba, mereka tidak akan datang dengan dentuman, tidak akan disambut oleh petir atau badai, tidak pula dikenali oleh keramaian. Mereka hadir dalam senyap, dalam hening, dalam ruang yang bahkan tidak membutuhkan suara. Karena kehadiran mereka bukan untuk dirayakan secara lahiriah, melainkan untuk dirasakan di kedalaman batin yang paling sunyi. Maka pertanyaannya bukan lagi siapa mereka atau mengapa mereka datang. Tapi kini, pertanyaannya adalah, apa yang harus kau lakukan saat mereka benar-benar hadir di ruang hidupmu? Jawabannya bukanlah sesuatu yang rumit. Bukan serangkaian ritual panjang atau syarat-syarat berat yang tak dapat dijalani manusia biasa. Justru sebaliknya. Saat dua utusan itu tiba, yang diminta dari dirimu adalah ketulusan dan keheningan. Diam bukan dalam arti pasif, tetapi diam yang penuh kesadaran. Diam yang membuka jalan bagi getaran mereka untuk masuk. Pertama-tama, diamkan pikiranmu. Engkau tidak perlu mengerti semua hal, tidak perlu menganalisis tanda-tanda atau menebak-nebak tujuan mereka. Jangan sibuk menanyakan, apakah ini benar? Atau bagaimana cara membuktikannya? Karena mereka datang bukan untuk menjawab logika, melainkan untuk menyentuh kesadaran. Dan logika manusia, meskipun penting, tidak selalu mampu menjangkau kedalaman ilahi yang mereka bawa. Kemudian, rasakan dengan hatimu. Ketika engkau tiba-tiba merasa ingin menangis tanpa tahu sebabnya, ketika udara di sekitarmu terasa berbeda, ketika ada rasa tenang yang tidak berasal dari luar, itulah tanda-tanda bahwa mereka sedang bekerja. Mereka mungkin tidak berkata sepatah kata pun, tapi jiwamu akan merasa seolah seluruh kehidupan sedang berbicara langsung kepadamu. Engkau bisa duduk di ruang paling tenang di rumahmu, atau di sudut tempatmu biasa berdoa, bermeditasi, atau merenung. Hadirkan niat yang jernih. Katakan dalam hatimu, aku siap menerima apapun yang mereka bawa, karena aku tahu ini adalah untuk kebaikanku. Tidak perlu ada upacara. Cukup dengan kesadaran dan kejujuran yang tidak dibuat-buat. Karena keikhlasan adalah gerbang yang tak pernah gagal membuka jalan bagi cahaya untuk masuk. Dan bila engkau merasa takut, itu juga wajar. Karena cahaya yang terlalu terang memang bisa menyilaukan pada awalnya. Tapi jangan lari. Pegang rasa takut itu dengan lembut. Tatap ia dalam-dalam. Karena kadang, di balik rasa takut itu, tersimpan kebenaran yang sangat besar. Dan para utusan langit itu datang justru untuk memegang tanganmu melewati kegelapan itu, hingga engkau bisa melihat bahwa tidak ada yang perlu ditakuti selain keraguanmu sendiri. Mereka tidak akan meminta pengorbanan dari luar. Mereka tidak akan menyuruhmu meninggalkan dunia. Justru sebaliknya, mereka akan menanamkan kekuatan agar engkau bisa kembali ke dunia ini dengan wajah yang berbeda, dengan hati yang lebih lapang, dan dengan jiwa yang telah menemukan pusatnya. Saat mereka hadir, engkau akan merasa seperti melihat ulang seluruh hidupmu. Fragmen-fragmen masa lalu akan muncul, tapi kali ini engkau akan memahaminya dari sudut pandang yang lebih tinggi. Semua kesedihan, semua luka, semua kehilangan
akan tampak seperti bagian dari mozaik agung yang akhirnya membentuk siapa dirimu hari ini. Dan dalam kehadiran mereka, engkau akan mulai bisa berkata dengan tenang, "Terima kasih, bahkan untuk hal-hal yang dulu membuatku menangis." Dan ketika mereka perlahan pergi, sebab mereka tidak akan tinggal selamanya, mereka tidak akan mengucapkan selamat tinggal, tapi mereka akan meninggalkan sesuatu, bukan benda, bukan tanda fisik, tapi sebuah cahaya kecil yang akan menetap di inti jiwamu. Cahaya itu akan menjadi pelita saat engkau berjalan di lorong-lorong gelap kehidupan. Ia akan menjadi nyala dalam dirimu yang tak bisa dipadamkan oleh ombak dunia manapun. Ingatlah ini. Kehadiran dua utusan langit bukan akhir dari segalanya. Justru itulah permulaan. Mereka datang untuk meletakkan kunci di telapak tanganmu. Tapi hanya engkau yang bisa membuka pintu itu. Pintu yang selama ini tertutup oleh rasa takut, keraguan, dan luka masa lalu. Dan sekarang, setelah mereka datang, tinggal satu pertanyaan yang harus engkau jawab dalam keheningan hatimu sendiri. Apakah engkau berani melangkah ke dalam cahaya itu dan hidup sebagai dirimu yang sesungguhnya? Jika jawabanmu adalah ya, maka duduklah tenang. Tarik napas dalam-dalam, pejamkan mata, dan katakan dalam hatimu, "Wahai dua utusan cahaya, aku tidak tahu banyak, tapi aku tahu satu hal, aku siap untuk dibangkitkan." Dan dari saat itu, hidupmu tidak akan pernah sama lagi. Karena engkau telah membuka ruang bagi cahaya langit untuk menetap dalam dirimu. Dan dari dalam dirimu itulah terang akan terpancar menuju seluruh penjuru semesta. Bagian 7. Setelah mereka pergi, engkau tak lagi sama, karena cahaya itu kini menyala dari dalam dirimu. Wahai jiwa yang telah disapa oleh langit, kini saatnya engkau menatap ke dalam dan bertanya dengan jujur, apa yang berubah setelah dua utusan itu datang dan pergi? Mungkin secara lahiriah, hidupmu tampak sama. Pagi masih dimulai dengan secangkir kopi yang hangat. Jalanan masih ramai, tugas-tugas masih menanti, dan dunia masih sibuk dengan urusannya. Tapi di dalam dirimu, segalanya telah berbeda. Engkau bukan lagi jiwa yang sama seperti kemarin. Karena ketika dua utusan langit itu datang, mereka tidak hanya membawa pesan, mereka membawa percikan kesadaran. Mereka datang bukan untuk sekadar memberi nasihat, tapi untuk menyalakan api suci yang telah lama redup di dalam batinmu. Dan api itu kini menyala, bukan membakar, tetapi menghangatkan, bukan menyilaukan, tetapi menerangi. Setelah mereka pergi, engkau akan menyadari bahwa luka yang dulu terasa seperti beban kini berubah menjadi sumber kekuatan. Bahwa tangisanmu di masa lalu adalah bagian dari doa yang kini dijawab dengan kehadiran. Bahwa kesendirianmu dulu ternyata adalah persiapan agar engkau bisa bertemu dengan dirimu yang paling sejati. Tidak akan ada perayaan besar, tidak ada panggung atau sorotan, tapi di dalam ruang paling sunyi di hatimu akan muncul satu suara lembut yang berkata, "Aku telah melihat cahaya, dan aku tidak akan pernah melupakannya." Setelah mereka pergi, engkau akan merasa lebih tenang. Bukan karena semua masalahmu hilang, tetapi karena kini engkau tahu cara berdiri di tengah badai tanpa kehilangan arah.
engkau tidak lagi bereaksi dengan ketakutan, tapi menjawab hidup dengan kebijaksanaan. Engkau tidak lagi mencari jawaban dari luar, karena engkau telah menyadari bahwa jawaban sejati selalu ada dalam dirimu. Engkau akan mulai melihat dunia dengan mata baru. Orang-orang yang dulu menyakitimu tidak lagi tampak sebagai musuh, melainkan sebagai guru. Kegagalan yang dulu kau sesali kini menjadi batu loncatan yang menuntunmu pada kebangkitan. Dan setiap momen dalam hidup, bahkan yang paling sederhana, akan terasa sakral karena engkau kini hidup dengan kesadaran penuh. Jangan heran jika orang-orang di sekitarmu mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Mereka mungkin tidak bisa menjelaskannya, tapi mereka akan merasakan bahwa ada sesuatu dalam dirimu yang menggetarkan. Cara engkau berbicara, menatap, mendengarkan, semuanya mengandung kedalaman. Itu bukan karena engkau menjadi lebih hebat, tapi karena engkau menjadi lebih hadir. Hadir sebagai utusan bagi hidupmu sendiri, sebagai pemegang cahaya untuk langkah-langkahmu. Dan jika suatu hari engkau kembali merasakan kegelisahan, ingatlah, mereka tidak pernah benar-benar pergi. Cahaya yang mereka tanamkan dalam dirimu akan terus membimbing selama engkau menjaga ruang dalam hatimu tetap jernih. Mereka telah menyerahkan kunci, dan kini engkau adalah penjaga dari pintu yang akan mengubah banyak hal, bukan hanya untuk dirimu sendiri, tetapi juga untuk dunia kecil di sekitarmu. Engkau mungkin tidak menyadarinya, tapi sejak pertemuan itu, engkau menjadi lilin yang bisa menyalakan lilin lain. Dan begitulah cahaya menyebar, bukan dengan suara gaduh, melainkan dengan satu tindakan tulus, satu kata lembut, satu tatapan penuh kasih. Maka teruslah hidup dengan cahaya itu. Jadikan ia temanmu saat gelap mulai datang. Jadikan ia panahmu saat engkau ragu kemana harus melangkah. Jadikan ia pelukanmu saat dunia terlalu keras untuk ditanggung sendiri. Karena engkau tidak lagi berjalan sendirian. Engkau berjalan bersama cahaya yang pernah menyapamu dan kini menjadi bagian dari siapa dirimu. Ingatlah selalu, wahai jiwa yang terpilih, pertemuan dengan dua utusan langit bukan akhir dari perjalananmu, melainkan awal dari takdirmu yang sesungguhnya. Dan tugasmu sekarang adalah satu: hiduplah sebagai cahaya, bukan untuk dipuja, bukan untuk dikagumi, tapi untuk menuntun mereka yang belum melihat kepada cahaya yang tak pernah padam. Dan jika engkau meragukan dirimu di tengah jalan, cukup pejamkan mata dan bisikan dalam hati, aku telah dilihat oleh langit, aku telah disapa oleh dua utusan cahaya. Dan sekarang, aku adalah cahaya itu sendiri. Kini engkau mengerti, bukan? Bahwa cahaya tidak datang dari luar, karena ia telah lama tinggal di dalammu, menunggu saatnya menyala, dan hari itu telah tiba. Wahai jiwa yang telah dipilih, setelah 7 lembar cahaya ini terbuka satu persatu, kini tibalah engkau di penghujung, bukan untuk mengakhiri, melainkan untuk memulai perjalanan yang sesungguhnya. Perjalanan yang akan menuntunmu bukan keluar, tetapi ke dalam, menuju ruang terdalam di mana takdir agungmu telah menunggu sejak dahulu. 2 utusan langit telah datang. Mereka telah menyampaikan pesan.
Mereka telah menanam cahaya. Kini semuanya ada di tanganmu. Bukan lagi tentang siapa mereka, tetapi siapa engkau setelah kedatangan mereka. Engkau bukan lagi jiwa yang diragukan. Engkau adalah cahaya yang dipilih untuk bangkit di zaman gelap. Engkau adalah jawaban dari doa-doa yang pernah engkau bisikkan di malam yang panjang. Engkau adalah utusan bagi kehidupanmu sendiri, dan semesta telah menyegel pesan itu di dadamu. Ingatlah selalu, langit tak pernah salah memilih. Engkau mungkin merasa kecil di mata manusia, tapi di mata semesta, engkau adalah bintang yang sedang bersiap untuk bersinar. Maka kini, melangkahlah dengan kesadaran baru. Dengan kepala yang tegak, bukan karena sombong, tapi karena engkau tahu siapa dirimu. Dengan hati yang lembut, bukan karena lemah, tapi karena engkau telah disentuh oleh cahaya yang tidak berasal dari dunia ini. Dan sebelum engkau pergi, jika kata-kata ini telah menggetarkan hatimu, jika jiwamu merasa sedang dipanggil, maka kirimkan sinyalmu ke langit. Tekan suka, berlangganan, dan aktifkan lonceng notifikasi, agar setiap pesan cahaya berikutnya sampai padamu tepat waktu. Dan tuliskan di kolom komentar angka 77 sebagai bentuk kesediaanmu menerima semua pesan ini sepenuhnya. Angka itu bukan sekadar angka, tapi adalah kode semesta yang akan membuka pintu yang tidak bisa dibuka oleh tangan biasa. Karena kini, engkau tidak lagi sekadar membaca, engkau telah dibangunkan. Dan dalam kebangkitan itu, dunia akan melihat cahaya yang tak bisa dijelaskan, tapi hanya bisa dirasakan. Dari caramu diam, dari caramu mencintai, dan dari caramu hidup sepenuhnya. Teruskan langkahmu, wahai cahaya. Langit mengamatimu, semesta bersaksi, dan dunia sedang menunggu kebangkitanmu berikutnya.